Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Taubat TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kata yang pantas yang patut kita ucapkan selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan karunia-Nya, anugerahnya yang diberikan kepada kita semua. Di antara anugerah, nikmat terbesar yang harus kita syukuri di saat-saat pandemi ini tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kekuatan. Sehingga pada hari-hari sulit ini, pada masa-masa zaman pandemi ini, kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesempatan untuk terus beramal soleh, untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang berpegang teguh di atas ajarannya. Pemirsa Taubat TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu setiap manusia yang berada di dunia itu memiliki angan-angan, memiliki cita-cita yang ingin ia penuhi. Dan angan-angan tersebut disimpulkan oleh para ulama, angan-angan itu tidak terlepas dari 7 hal. Manusia itu kebanyakan berangan-angan di dunia ini. Kita yang masih hidup itu memiliki tidak lebih dan tidak keluar dari 7 hal ini. Para ulama menyimpulkan yang pertama, manusia itu berharap mendapatkan wadifatun marmuqah. Para manusia berharap bisa dapat pekerjaan yang layak, gaji yang tinggi, dan keenakan-keenakan yang lainnya. Dia mau mengharapkan gaji yang tinggi, pekerjaan yang enak dan layak bagi dirinya. Sehingga apa? Akan beruntut, akan ada angan-angan selanjutnya yang dia inginkan. Ketika sudah memiliki gaji yang tinggi, dia menginginkan wazaujatun jamilah. Dia menginginkan istri yang cantik. Ketika udah punya pekerjaan yang layak, yang enak, gaji tinggi, pengen meminang perempuan yang cantik, yang dia inginkan, dia pilih menurut dia kriteria dirinya. Setelah itu akan ada tahapan selanjutnya. Keinginan dia berlanjut berpindah kepada, yaitu adalah tidak lain wabaitun wasi', yaitu adalah rumah yang luas. Ketika sudah dapat pekerjaan layak, istri yang cantik, pengen tuh rumahnya luas, punya rumah sendiri, bahkan banyak yang ada yang kredit dan sebagainya. Di berbagai cara dia lakukan, berbagai cara dia terapkan biar dapat rumah. Mungkin dengan pinjam dulu, pinjam sana sini. Dan ketika sudah memiliki rumah yang luas, yang layak bagi dirinya untuk tinggal bersama keluarga kecilnya, dia menginginkan wa markabun hani, yaitu kendaraan yang nyaman. Justru nyaman di sini berbeda-beda. Ada yang bilang nyamannya pakai Mercedes-Benz, dia nyaman. Ada yang mengatakan saya pakai mobil Mercy S-Class nyaman. Ada yang mengatakan BMW, saya nyamannya pakai ini. Dan berbeda-beda kenyamanan tadi. Dia pengen tuh runtut tuh. Setelah menginginkan udah dapat rumah luas, istri cantik, pekerjaan layak, terus akhirnya yang keempatin dia pengen mobil yang nyaman, kendaraan yang nyaman. Setelah itu naik lagi, dia menginginkan yaitu wa amlakun wa akarat, yaitu menginginkan perusahaan. Dia bangun perusahaan-perusahaan, bisnis-bisnis di mana-mana agar bisa menambah hartanya. Dan kemudian naik lagi watamasyat wasaharat, dia pengen traveling ke sana, ke sini, ke Eropa, ke Turki, dan ke berbagai belahan dunia yang lainnya. Dia pengen tuh datang ke sana ke sini, bisa selfie sana sini, pamer di Instagram bahwasannya gue udah pernah ke belahan dunia, gue pernah ke Eropa, gue pernah gini, gue umroh setiap tahun dan sebagainya. Dan yang terakhir mereka ingin wahuduru wala imhafalan. Mereka tuh ingin
menghadiri segala bentuk pesta. Mau pestanya di luar negeri, mau itu rekan bisnis, mau itu cuma kenal, pokoknya orang-orang yang terpandang aja. Pesta-pesta yang mewah-mewah dia pengen hadiri itu semua. Dan itulah semua angan-angan disimpulkan para ulama, tahapan-tahapan keinginan seseorang di dunia ini tidak lepas dari 7 tadi. Maka dari itu, ini memang angan-angan yang diperbolehkan. Tapi kalau kita terlalu berlebihan, terlalu mendalam dan fokus tujuan utama kita 7 hal ini, maka bisa menjadi malapetaka dan bumerang bagi kita. Dan bahkan itu bisa menjadi penyesalan kita. Terutama penyesalan orang-orang yang telah mati. Orang yang telah berkalang dengan tanah, sudah masuk ke dalam tanah. Mereka punya angan-angan yang rupanya nggak bisa dia realisasikan, tidak bisa diwujudkan, dan Allah pun tidak akan pernah mengabulkan angan-angan tadi. Apa angan-angan tadi? Angan-angan yang dia mintakan, yang pertama adalah dia mau sholat. Dia mau sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Rupanya orang yang sudah masuk dalam kubur itu pengen sholat 2 rakaat yang ringan sekalipun. Dan itu sholatnya, istilahnya sholatnya mungkin sholat bukan yang sholat wajib, tapi sholat yang sunnah. Mimma tahtakirun, yang mana kita ngeremehkan. Rok'atani khafifatan, yaitu 2 rakaat, sholat 2 rakaat ini yang ringan. Yang mimma tahtakirun, yang kita itu kadang-kadang meremehkannya. Sholat sunnah tersebut yang bisa mendapatkan atau menambah amalan dirinya, dia harapkan min baqiyati dunyakum, daripada dunia yang sedang kita lalui ini. Dari sisa-sisa dunia kita, mereka lebih berharap agar bisa dihidupkan kembali untuk sholat, bukan untuk bisa membangun hal-hal 7 hal tadi, atau mewujudkan, merealisasikan 7 hal tadi, bukan. Dan dia pengen sholat. Tapi kira-kira orang-orang yang sudah mati itu dikabulkan? Tentunya tidak. Itu penyesalan yang paling mendalam, penyesalan yang benar-benar dalam sedalam-dalamnya. Kenapa selama ini saya nggak jadiin nih hobi sholat? Saya kenapa nggak jadiin ketika saya ada masalah, saya kembali kepada Allah dengan sholat? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan di beberapa banyak ayat untuk sholat? Dan sholat sunnah itu adalah merupakan harapan orang-orang yang sudah mati. Itu keinginan yang pertama. Dan ini adalah keinginan orang-orang yang ketika di dunianya itu banyak melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, angan-angan mereka adalah mereka meminta, berharap, ya Allah, izinkan saya untuk bersedekah, delay kehidupan saya. Jadi sadarnya tuh waktu kematian sudah mendatangi dirinya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Al-Munafiqun ayat 10-11, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah memerintahkan berinfaklah kalian, terutama pas lagi masa pandemi seperti ini. Infakkan, berikan, tabung harta kita di langit. Itu yang justru yang akan menolong kita kelak. Dan ini angan-angan orang-orang yang dulu di dunianya banyak melanggar perintah-perintah Allah. Orang-orang yang kafir yang sama sekali gak mengindahkan perintah Allah dan larangannya. Apa yang mereka katakan? Mereka pengen bersedekah. Allah udah sarankan, udah bilang, udah memerintahkan, sedekahkan harta kalian. Bahwasannya harta kalian yang telah Allah berikan itu adalah titipan, itu cuma amanah.
yang harus kalian berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Sebelum datang yang namanya kematian. Karena orang-orang yang mati itu ketika didatangi malaikat maut, apa mereka? Mereka minta delay. Untuk apa? Untuk bersedekah. Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, izinkan saya sesaat aja. Beri saya waktu sesaat aja. Sedetik aja untuk bersedekah. Dan jadikan aku menjadi orang-orang yang soleh. Ya Allah, dia minta. Tapi kata Allah, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali tidak Allah akan mendilai, mengakhirkan kematian seseorang jika memang ajalnya sudah datang. Allahu Akbar. Dia sedih, dia nangis di dalam kubur, sehingga orang-orang keluarganya mungkin tertawa terbahak-bahak, taunya dia itu sukses, taunya dia itu bahagia, taunya dia itu sedang berada di kenikmatan-kenikmatan. Tapi sejatinya karena dia itu lalai, akhirnya dia menjadi orang yang menangis, nyesel sejadi-jadinya. Dia mau teriak, mau menyampaikan kepada kita yang masih hidup, tapi tidak bisa. Dan keinginan yang paling terakhir adalah mereka mau beramal soleh. Allahu Akbar. Ini kesempatan kita di saat pandemi. Kita tuh harus banyak beramal soleh. Waktu untuk berbakti kepada kedua orang tua banyak banget. Waktu untuk bersama keluarga penuh banget. Bahkan bisa kita gunakan yang tadinya mungkin gak sempat didik anak, yang tadinya mungkin gak sempat berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, ini Allah udah buka, Allah kasih waktu untuk berbakti. Ayo kita berbakti, beramal soleh sekarang. Mungkin gak sempet, sekarang Allah berikan kesempatan. Yang WFA, bermain, mendidik anak-anaknya, bermain dengan anak-anaknya. Allahu Akbar, ini kesempatan. Karena ini kalau enggak kita perhatikan, kita camkan, itu akan menjadi bumerang bagi kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Mereka orang-orang kafir, orang-orang yang lalai itu mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Ya Allah, orang-orang yang merasa bekal yang kurang akan mengatakan hal ini, minta didilai, minta kembali, minta untuk bisa beramal soleh. La'alli a'mal solihan fima taraktu. Aku ingin mengajarkan amal-amal soleh yang selama ini telah aku tinggalkan. Mungkin selama ini dia sedekah gak pernah, kemudian senyum juga gak pernah, zakat juga gak pernah, puasa gak pernah, sholat gak pernah. Mereka nyesel. Yang mereka sesalkan, kenapa nggak selama ini saya beramal soleh? Ketika di kuburan, di dalam kubur, baru menyesal sejadi-jadinya. Bahkan itu menjadi malapetaka bagi mereka, orang-orang yang lalai ketika di dunia. Makanya mumpung waktu ini masih banyak, waktu ini masih sempat, Allah luangkan, Allah buka lebar-lebar kesempatan untuk beramal, untuk berbuat baik, untuk sholat, untuk bersedekah. Lakukanlah hal tadi. Sebelum itu terjadi kepada kita semua, maka saya mengajak pemirsa Tobat TV untuk ayo sama-sama kita perbanyak amalan-amalan soleh ini. Karena dengan beramal soleh, dengan berbekal sebanyak-banyaknya, sebelum hari itu tiba, hari pengadilan itu tiba, maka masih ada waktu, spare waktu yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki yang telah lalu-lalu. Dengan kita mengingat dosa-dosa, dengan kita bertobat, dengan segala menumpahkan segala bentuk kesalahannya, dosa-dosanya, dengan mengingat dan bermunajat, menyendiri dengan Allah saja, berdoa dan sambil mengingat dosa-dosanya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Karena kita tahu kita itu bukan orang yang terlepas dari dosa. Kita tuh bukan orang yang sempurna, maka dari itu kita banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan.
bersegeralah dalam beramal sebelum namanya datang zaman fitnah. Maka dari itu sebelum itu terjadi semua, kita harus banyak-banyak beramal agar kita termasuk orang-orang yang tidak menyesal, dan agar kita bukan termasuk orang-orang yang memiliki angan-angan tapi angan-angan tersebut tidak bisa direalisasikan. Maka dari itu saya sekali lagi mengajak pemirsa Tobat TV untuk segera beramal dan menggunakan waktu yang sedikit ini, hidup yang singkat ini, untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada yang salah, itu datangnya dari ana dan dari syaitan. Apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.